Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, la haula wala quwwata illa billah, summa salatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, senang sekali Damai Indonesia aku kembali hadir di hadapan Anda yang kali ini kita bersiaran langsung dari masjid yang Masya Allah indah sekali, yaitu Masjid Al-Barkah Asy-Syafi'iyah, tepatnya di Jalan Bali Matraman nomor 17 Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Nah, pemirsa, kita pada siang hari ini membahas suatu hal atau fenomena yang sangat dekat dengan keseharian kita, khususnya kita bagi para orang tua. Ketika kita harus bersikap kepada anak-anak kita, mungkin ada di antara kita yang harus atau melakukan atau bersikap pilih kasih. Nah, ini mungkin ada hal yang tidak mengenakan bagi anak-anak kita yang mungkin sebagai anak yang dipilih kasih oleh orang tua. Nah, sebetulnya seperti apa pandangan atau sudut pandang Islam itu sendiri ketika orang tua, atau mungkin lebih luas lagi ketika atasan harus melakukan pilih kasih terhadap bawahannya. Seperti apakah sudut pandang Islam? Nah, tema yang menarik ini akan dibahas bersama guru-guru kita. Ada Kiai Haji Abdul Wahab, kemudian juga ada Habibana Habib Abdurrahman Al-Habsyi, dan juga Ustazah Romaita. Nah, pemirsa, kita akan mendengarkan tausiah atau nasihat dari guru-guru kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Silakan Kiai Wahab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawatullahi wassalamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajbaihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Al-Habib Abdurrahman dan Ustazah Romaita, serta host kita Bapak Ustadz Sofyan. Ibu, apa kabar, sehat? Ibu dan Bapak jamaah serta pemirsa Damai Indonesiaku di seluruh tanah air, yang mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, apa kata Allah? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menyembah Allah. Allah perintahkan kita menyembah Allah, jangan sekutukan Allah. Lalu yang kedua, Allah perintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada kedua orang tua, maka anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya maka dihukumi durhaka. Anak yang melawan dan menentang kepada orang tuanya dihukumi durhaka. Ada yang nyeletuk tuh, Pak Ustadz, kenapa sih anak doang yang dihukumi durhaka? Kalau anak nggak nurut sama orang tua hukumnya durhaka, anak nggak bakti sama orang tua dihukumi durhaka. Sedangkan Pak Ustadz, saya punya orang tua saya itu kagak pernah adil sama saya, Pak Ustadz. Kira-kira ada nggak di sini kayak gitu ya? Insya Allah nggak ada. Orang tua saya nggak adil, Pak Ustadz. Orang tua saya suka pilih kasih. Kalau yang ono kakak saya, Pak Ustadz, dikasihnya no yang cewek kakak saya, dikasih cincin emas, dikasih kalung emas, dikasih gelangnya gelang emas. Saya cuma dikasih gelang karet doang, Pak Ustadz. Itu pun bekas bungkus nasi uduk. Yang ono, Pak Ustadz, anaknya dikasih kontrakan 5 pintu. Saya cuma dikasih pintunya doang. Orang tua saya tidak pernah adil. Pak Ustadz, bagaimana saya menyikapi orang tua? Pernah terjadi ini pada zaman baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ada namanya sahabat Nabi Nu'man bin Bashir. Sekali lagi, namanya Nu'man bin Bashir. Berarti Nu'man ini anaknya Pak Bashir. Pak Bashir ini punya istri namanya, jawab dah Bu Bashir dah. Awas, yang mentang-mentang nggak tahu jawabnya Bu Bashir. Karena bininya RT, Pak Ustadz, pasti dipanggil Bu RT. Bininya Lurah dipanggil Bu Lurah. Kalau bininya Bashir namanya Amroh, barangan aja. Namanya Amroh bin Rawahah. Ini Pak Bashir punya anak banyak, tapi ada salah satu anaknya yang sangat disayangi, pilih kasih. Anaknya namanya Nu'man. Nu'man ini anak yang dianggap nurut, anak yang dianggap taat kepada Bashir. Sehingga Bashir itu ngomong sama istrinya,
Mama, bapak-bapak kalau manggil istrinya apa nih? Oh, Beb. Ngomong sama istrinya, "Ma, saya mau kasih anak saya Nu'man ini sebidang kebun dan budak. Aku akan berikan kepada dia karena dia anak saya yang paling taat." Apa kata istrinya? "Wahai Pak Bashir, anakmu bukan cuma Nu'man loh. Anakmu juga ada anak-anak yang lain selain Nu'man. Apakah anak-anak yang lain juga akan kau berikan sebagaimana hadiah yang akan kau berikan kepada anakmu Nu'man?" Kata Pak Bashir, "Oh, tentu tidak dong. Karena yang aku anggap sangat taat dan nurut kepada saya hanya Nu'man." Kata istrinya, "Ya sudah, jika demikian kau datang kepada Rasulullah Muhammad, minta Rasulullah Muhammad agar menjadi saksi atas hadiah pemberianmu kepada anakmu Nu'man." Berangkatlah Pak Bashir ini dengan membawa anaknya Nu'man yang masih kecil. Di hadapan Rasulullah Muhammad, Pak Bashir mengungkapkan keinginannya, "Wahai Rasulullah, aku ini punya anak banyak, tapi aku sangat sayang sama Nu'man karena Nu'man orangnya taat. Lalu aku ingin ya Rasulullah Muhammad, aku akan memberikan hadiah kepada anakku Nu'man, dan aku ingin engkau ya Rasulullah untuk menjadi saksi aku memberikan hadiah kepada Nu'man." Rasul bertanya kepada Bashir, "Wahai Bashir, apakah anakmu cuma Nu'man?" "Tidak ya Rasulullah, tapi juga ada anak-anak yang lain." "Apakah anak-anak yang lain juga kau berikan hak yang sama, hadiah yang sama sebagaimana kau berikan hadiah kepada Nu'man?" "Tidak ya Rasul." Rasulullah Muhammad lantas bersabda, apa kata Rasulullah Muhammad? "Fattakullah, fattakullah." Takutlah kepada Allah wahai Bashir, takutlah kepada Allah wahai Bashir. "Wa'dilu baina auladikum." Berlaku adillah kepada anak-anakmu. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, apa yang dimaksud dengan Rasulullah? Rasulullah khawatir kalau ada orang tua nggak adil kepada anaknya, pilih kasih kepada anaknya, apa yang terjadi? Dampak buruknya adanya permusuhan di antara anak. Iya Pak ya? Anak bisa berantem gara-gara orang tua pilih kasih. Betul Pak? Betul? Maka sebagai orang tua harus bisa berlaku adil. Kita memang tidak bisa adil 100% karena Allah Maha Adil. Jelas adilnya kita dengan adilnya Allah berbeda, tetapi Allah itu punya sifat adil. Paling tidak kita mendekatkan diri kepada sifat-sifat Allah dengan kita berlaku adil. Ibu, kalau orang tua yang tidak adil, hukumnya apa kira-kira? Hukumnya zalim. Hukumnya zalim. Orang tua yang adil, adil itu bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil. Dan kebalikan daripada adil yaitu zalim, berarti dia tidak menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ibu kenal dengan Nabi Yusuf? Di mana kenalnya? Enak aja kan. Ada kisah Yusuf di dalam Al-Quran sebagai ibrah untuk orang-orang tua. Nih awas, anak itu cemburunya gede. Betul Pak? Betul. Anak itu selalu saja ngiri. Yang gede, yang kecil dikasih, yang gede pengennya juga dikasih. Yusuf ini anak daripada Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub itu seorang nabi yang mendidik anak-anaknya dengan keadilan. Semuanya diberikan hak yang sama, tapi pasti ada. Anak itu pasti ada yang spesial di mata kita. Iya Pak ya? Walaupun anak banyak ada yang spesial. Bagaimana cara kita untuk menyayangi anak kita yang kita spesialkan? Contoh Nabi Yakub. Nabi Yakub itu ketika spesial sayangnya kepada Yusuf. Ketika Yusuf datang kepada ayahnya dengan berkata, "Wahai ayahku, aku tadi malam bermimpi melihat 11 bintang, bulan dan matahari bersujud kepadaku." Maka Nabi Yakub berkata, "La taksus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaidah." Lihat, jawaban orang tua ketika ada anak yang spesial secara batiniah tidak bisa dibohongin, pasti ada yang spesial. Apa kata ayahnya? "Jangan kau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu yang menyebabkan saudaramu nanti akan memusuhi dirimu." Betul, segitu adilnya Nabi Yakub alaihissalam kepada putra-putranya. Terpaksa dan ada saja yang terjadi. Yusuf dimusuhi oleh saudara-saudaranya karena dianggap ayahnya tidak adil. Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, Yusuf dibuang, dijual sebagai budak, dibeli oleh saudagar namanya Kutifar. Terjadi perselisihan. Itu ketidakadilan orang tua menyebabkan permusuhan di antara anak-anaknya. Mudah-mudahan manfaat.
Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kiai Haji Abdul Wahab yang telah membuka di segmen 1 ini. Ternyata Masya Allah, sejak zaman Rasulullah SAW telah terjadi sikap ketidakadilan atau sikap pilih kasih yang pernah dialami oleh orang tua, dan Rasulullah SAW menegur keras. Untuk itu diperintahkan berlaku adil lah. Maka bagaimanakah kita sebagai orang tua, dan juga sebaliknya bagaimanakah sebagai anak ketika mendapatkan perlakuan pilih kasih dari orang tua? Nah, insya Allah nanti akan dijelaskan sepelengkapnya oleh guru kita Ustaz Zahromaita. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Sesaat lagi kami kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kita muliakan guru-guru kita Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi dan Kiai Haji Abdullah Wahab, mata'anallah fi tuli hayatihima, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah Majelis Damai Indonesiaku, baik yang ada di Masjid Al-Barkah, Masjid Al-Barkah, juga pemirsa yang ada di rumah, mata'anallah fi tuli hayatihim, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita ngaji bareng-bareng di Damai Indonesiaku untuk menjadi sosok manusia yang mulia. Temanya bagaimanakah pilih kasih menurut pandangan Islam. Ada di kerjaan bos yang nampaknya kurang begitu adil dengan bawahannya, bagaimana? Lalu bagaimana orang tua yang nampaknya dirasakan oleh anaknya enggak begitu adil gitu ya Bu ya, hingga anaknya berasa pilih kasih nih kayaknya orang tua. Cuma saya pengen tanya, kira-kira ada enggak sih orang tua yang pengen pilih kasih Bu? Enggak ada. Semua orang tua inginnya sayang sama anaknya. Ini permasalahannya, pilih kasih ini kan menurut persepsi anak. Benar enggak? Tapi kalau menurut orang tua, namanya bukan pilih kasih, namanya skala prioritas. Betul? Kita lihat mana anak yang harus diprioritaskan, mana yang kayaknya nih anak treatmentnya nggak terlalu harus banget diperhatikan. Karena apa? Memang dia biasa-biasa aja, tapi ada beberapa anak yang harus ditreatmentnya harus kita perhatikannya lebih intens. Bu, meskipun begitu, Al-Quran tetap ngangkat kisah bagaimana sikap kita ketika kita bertemu ketidakadilan, baik itu di tempat kerja maupun kepada orang tua. Di dalam surat Maryam Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Hai Muhammad, ceritakan kepada orang-orang yang ada di dalam Al-Quran kisah tentang Nabi Ibrahim. Siapa itu Nabi Ibrahim? Kisahnya nanti ketika dia punya ayah enggak satu server keimanannya dengan dia. Beda server. Bu, innahu siddiqan nabiyya. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang benar dan membenarkan. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang jelas-jelas enggak bisa ngedengar, enggak bisa ngelihat, dan enggak bisa mengabulkan permintaan kita, enggak bisa ngasih manfaat apa-apa. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik. Wahai ayahku, telah datang ilmu pengetahuan kepadaku sesuatu yang belum sampai kepada engkau. Kalau bahasa kita gini, Pak, saya tahu sesuatu, engkau belum tahu, makanya saya kasih tahu. Fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Maka ikutilah aku, niscaya akan aku kasih jalan yang lurus. Konsep ini bisa kita terapkan baik di keluarga maupun di tempat kerjaan. Intinya kalau kita ketemu orang yang salah, kita lempengin boleh?
Boleh banget Bu, karena memang diajarin. Bayangkan, tadi Nabi Ibrahim aja sama ayahnya tuh. Kita kan kalau anak sekarang kayaknya ustazah songong banget romannya kita kalau ngajarin bapak. Enggak Bu, kalau ada yang salah wajib kita betulkan. Ya abati inni, ya abati la ta'budis syaitan. Wahai ayahku jangan sembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Sesungguhnya syaitan di hadapan Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih maha penyayang, asiyya adalah makhluk yang durhaka. Dia tahu nih, dikasih tahu ayahnya jangan kayak begitu Pak, jangan nyembah selain Allah. Dilanjutkan apa? Ada kerisauan di dalam hati Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Ya abati inni akhafu ayyamassaka azabum minar rahman. Wahai ayahku, aku takut engkau kena siksa dari Allah. Makanya dilempengin. Fatakuna lisyaitani waliya. Abis itu ntar bapak jadi besti sama setan. Bu, mau bestian sama setan? Setelah dilempengin sama anaknya, dengar apa yang dikatakan oleh bapaknya Nabi Ibrahim. Ditolak. Qala aragibun anta an alihati ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, sebegitu bencinya kah engkau sama Tuhan-Tuhanku yang banyak tuh Bu. Lata Uzza Manat. Kalau kayak sekarang ngapain orang nyembah ondel-ondel. Bu, bayangin saking jahiliyahnya ondel-ondel disembah. Hai Ibrahim, sampai sebegitunya kah engkau benci kepada Tuhan-Tuhanku? Aragibun anta an alihati ya Ibrahim. La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Diusir Bu Ibrahim sama bapaknya yang dari kecil dirawatin, diusir. Bayangin kita anak udah biasa hidup sama emak sama bapak, lantaran kita benerin emak bapak kita salah, kita diusir. Sedih apa kagak? Sedihnya luar biasa. Tapi apa jawab Nabi Ibrahim? Ini anak-anak soleh, jadi nggak macam-macam. Apa yang diucapkannya sesuai tuntunan wahyu. Apa kalau kata Nabi Ibrahim? Qala salamun alaik. Wahai ayahku, keselamatan untukmu. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Wahai ayahku, biarin deh saya diusir, biarin deh saya nggak diaku anak, biarin deh saya nggak jadi karyawan lagi. Emang mungkin di mata dia kita salah, tapi tetap kita jadi anak, tetap kita jadi bawahan, kagak boleh dengki, nggak boleh kesel, nggak boleh dendam. Bu, Pak, jangan sampai punya ada rasa dengki sama dendam. Meskipun tuh orang kagak ngenakin kita, jangan dibales, enggak enak, tapi apa? Didoain nama anaknya. Salamun alaika, mudah-mudahan bapak sehat, bapak selamat. Sa'astaghfirulaka rabbi, aku akan mintakan ampun untuk bapak kepada Tuhanku. Sebab Tuhanku baik banget sama saya Pak. Beda sama yang ondel-ondel ini nih. Sebab apa nih ondel-ondel kagak bisa ngasih apa? Sa'astaghfirulaka rabbi. Wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah. Kalau kata Ibrahim, baiklah kalau gitu aku akan pergi dan aku tidak akan tinggal di sini dan aku akan tinggalkan semua yang engkau sembah selain daripada Allah. Tapi apa? Wa ad'u rabbi asa alla akuna rabbi bidu'ai rabbi syaqiyya. Mudah-mudahan ketika aku berdoa terus tidak akan pernah kecewa. Allah senantiasa membersamai kita. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Romaita. Tapi tadi ondel-ondel hanya perumpamaan saja Ustazah ya. Ondel-ondel tadi hanya perumpamaan saja kan? Iya. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustazah Romaita yang tadi telah membahas bagaimana sesungguhnya ketika akhlak kita sebagai anak mendapatkan perlakuan yang mungkin kurang adil dari orang tua kita. Sebagaimana tadi dicontohkan betapa indahnya akhlak Nabi Ibrahim alaihissalam meskipun ayahnya melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa, di segmen berikut nanti guru kita Habib Abdurrahman Al-Habsyi juga akan menyampaikan tausiah berkaitan tema besar kita ini, bagaimana pilih kasih menurut pandangan Islam. Namun sebelumnya, Kiai Haji Abdul Wahab sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee.
Jamaah, kali ini saya akan berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Dan jamaah yang beruntung dan bisa menjawab pertanyaan saya terkait tema kita pada hari ini akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi jangan lupa dipotong pajak ya. Dan saya akan menunjuk siapa yang akan bisa menjawab pertanyaannya. Apa dampak buruk bagi orang tua yang pilih kasih? Angkat tangan. Oh ya, baik. Terima kasih. Dengan silakan maju ke depan. Subhanallah. Ya. Baik, Mbak, dengan Mbak siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Lisa, Ustadz. Ya. Siapa namanya? Lisa. Lisa. Iya. Baik, Mbak Lisa. Jawabannya apa? Jawaban dari dampak buruk dari orang tua yang suka pilih kasih itu, Ustadz, bisa terjadi permusuhan antar anak dan saudara. Baik, dan jawabannya benar. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat, Anda mendapatkan 1 juta rupiah dipotong pajak. Selamat ya. Nah ini, silakan dipegang. Berkah insya Allah. Baik, pemirsa, jangan kemana-mana. Damai Indonesiaku akan kembali setelah yang satu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Romannya lemes nih. Puasa. Yang bapak-bapak nih yang kurang kencang. Jumlah jamaah bapak-bapak ini 6 orang jamaahnya Ustadz Abdul Wahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Ustadz Abdul Wahab dan juga Ustazah Romaita serta host kita Ustadz Ahmad Sofyan dan seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini di Masjid Jami Al-Barakah. InsyaAllah semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seluruh pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada. Kita sudah mendengar dari 2 penceramah kita tentang pilih kasih dalam pandangan Islam. Tentu rasa kasih sayang ini yang kasih kepada kita ini siapa? Allah. Dan setiap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala sejatinya dalam dirinya ada rasa kasih sayang. Dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilihat oleh salah seorang sahabatnya melihat Nabi bermain-main dengan 2 cucunya Al-Hasan dan Al-Husain. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggendongnya, menciumnya, mengangkatnya. Kemudian sahabat Nabi ini bilang sama Nabi, ya Rasulullah, di rumah saya ada 10 orang anak dan belum ada satupun di antara mereka yang saya perlakukan seperti yang engkau perlakukan kepada Al-Hasan dan Al-Husain. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menanamkan benih kasih sayang, maka dia tidak akan mendapatkan cinta kasih dalam hidupnya. Dan akan menjadi persoalan itu adalah ketika benih cinta kasih itu diberikan dengan cara yang tidak adil. Di dalam Al-Quran Allah memanggil kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian sebagai orang-orang yang menegakkan nilai-nilai keadilan. Termasuk adil dalam berbagi kasih.
Seorang pemimpin ketika dia duduk di tampuk kepemimpinan, maka dia harus menebar kasih sayangnya secara merata kepada orang-orang yang menjadi bawahannya. Allah pernah ingatkan kepada Nabi Allah Daud alaihi salam yang Allah berikan pada dia kekuasaan. Kerajaan yang diemban oleh Daud, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Ya Daud, wahai Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard." Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan engkau sebagai pemimpin di bumi ini. Fahkum bainan nasi bil haqq. Maka tegakkanlah hukum di antara manusia dengan cara-cara yang benar. Artinya tidak pilih kasih, tidak tebang pilih. Begitu juga dengan orang tua. Terkadang anak itu suka mempersepsi berbeda ketika dia melihat orang tuanya itu sedang menebar kasih di antara anak-anaknya. Terkadang ada orang tua ketika berbicara di antara anak-anaknya itu perlakuannya berbeda. Ada orang tua kalau anaknya yang satu ini berbuat salah tidak langsung ditegurnya. Tetapi ketika anak-anak yang satu ini yang lain berbuat salah ditegur. Tingkat kritisnya berbeda antara anak satu dengan yang lainnya. Sehingga akhirnya tumbuhlah kecemburuan antara anak-anak itu. Ada juga orang tua ketika dia berdialog sama anaknya dia suka membanding-bandingkan. Suka mengatakan, lihat abang kamu itu. Lihat kakak kamu yang nilainya jauh lebih bagus dengan dia. Kenapa engkau tidak bisa seperti kakakmu itu? Kenapa engkau malas tidak ikut seperti dirinya? Sering ada nggak kayak begitu? Suka? Kadang-kadang suka ada juga orang tua memperlakukan anaknya yang satu dengan yang lainnya secara spesial. Biasanya sering terjadi ini, terkadang. Anaknya nama bapaknya. Ya. Bapaknya nama Yusuf. Yang namanya Yusuf punya anak. Ya. Dikasih nama Ahmad. Nama kakeknya Yusuf bin Ahmad. Ya. Punya anak namanya Ahmad. Jadi Ahmad bin Yusuf bin Ahmad. Nah anaknya yang namanya Ahmad ini paling dia manja. Kalau ditanya sama orang kenapa nggak dimarahin? Ingat kakeknya. Sehingga anak-anak yang lain suka cemburu. Tadi sudah dibawakan sama guru kita, Ustadz Abdul Wahab, tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Itu kan saudara-saudara Nabi Yusuf mengatakan bahwasanya lihat itu. Idh qalu, ketika mereka berkata bahwasanya bagaimana ayah mereka memperlakukan Yusuf dan memperlakukan saudaranya Yusuf, Benyamin. Dua orang ini berbeda. Ya. Bahwasanya betapa ayah kita ini lebih sayang kepada Yusuf dan Benyamin ini. Wa nahnu usbah. Sedangkan kami ini satu. Lahir dari benih yang sama. Lalu sampai mereka berkesimpulan, padahal ini Nabi Allah Ya'qub alaihissalam, mereka mengatakan inna abana lafi dhalalim mubin. Ini ayah kita ini sudah berada pada kesesatan yang nyata. Sampai mereka berasumsi seperti itu dan akhirnya timbullah benih kebencian yang tadinya mereka sayang sama adik-adiknya. Timbul benih kebencian sehingga akhirnya mereka melakukan konspirasi untuk menjahati Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Jadi kisah dalam Al-Quran ini sebenarnya menjadi cambuk pelajaran buat kita sebagai orang tua. Untuk memperlakukan anak secara adil, secara baik. Menebar kasih sayang secara rata. Memang terkadang ada di antara anak-anak kita itu membutuhkan perlakuan khusus. Dan ketika kita hendak memberikan perhatian khusus kepada salah satu dari anak kita, berikan penjelasan kepada anak kita yang lain. Kenapa saudaranya atau saudarinya itu kita berikan perlakuan khusus tersebut. Maka Nabi ingatkan kita dalam sebuah riwayat hadis, Nabi mengatakan, berlaku adillah kalian, i'dilu baina auladikum fin nihal.
hendaklah kalian berlaku adil di antara anak-anak kalian dalam hal pemberian. Adil kata Nabi. Kama tuhibbuna ayya'dilu bainakum. Sebagaimana kalian senang anak-anak kalian berlaku adil kepada kalian fil lutfi wal birri, dalam hal kelembutan, dalam hal kebaikan. Kan kita orang tua ini pingin nanti di masa tua kita anak-anak kita itu berbuat baik sama kita, sama. Punya anak lima-limanya sayangnya sama. Kita pingin seperti itu. Kalau pingin anak kita lima-limanya sayangnya sama kita, lima-limanya rata sayangnya sama kita, maka ketika mereka masih kecil dan berada di bawah bimbingan kita, kita sayangi mereka secara rata juga. Sehingga nanti mereka ingat bagaimana perlakuan orang tuanya kepada mereka, dan mereka akan menebarkan kasih sayang, kebaikan, albir, dan kelembutan secara rata kepada orang tuanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Habibana Habib Abdurrahman Al-Habsyi yang telah melengkapi tausiah di segmen ketiga ini. Masya Allah, betapa banyak penggambaran sirah sejarah yang telah terjadi di zaman Nabi terdahulu. Betapa penggambaran ketika orang tua tidak adil atau melakukan pilih kasih kepada anak-anaknya. Mungkin secara tidak sadar ketika kita membanding-bandingkan anak-anak kita, anak satu dengan yang kedua, itu juga bagian daripada pilih kasih. Nah, ini yang patut kita hindari dan patut kita waspadai. Nah, di segmen berikut saya yakin karena ini terjadi dan relate sekali, dekat sekali dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita khususnya selaku orang tua, kita akan persilahkan segmen tanya jawab kepada Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan di segmen berikut dan nanti insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Tetaplah dalam Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dan masih mengangkat tema tentang bagaimana pilih kasih orang tua, bagaimana pandangan Islam terhadap sikap pilih kasih ini. Insya Allah nanti akan dibahas guru-guru kami dan kita buka sesi atau segmen tanya jawab. Kami persilakan kepada Bapak Hafiz Kurnia untuk boleh berdiri dan mengajukan pertanyaannya dan akan dijawab terlebih dahulu oleh Kiai Haji Abdul Wahab. Silakan Bapak Hafiz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Kurnia dari Jemaah Masjid Al-Barakah Syafi'iyah. Ya. Pak Kiai nanya, anak saya 3, ya. Yang pertama di pesantren Jawa Barat, yang kedua dan yang ketiga di rumah. Kadang saya dengan istri terbesit merasa apakah rasa ini zolim atau tidak ketika saya ngajak kedua anak saya ini katakanlah makan keluar gitu, enak lah gitu. Tapi ketika saya teringat dengan istri, abang bagaimana ya di pesantren, nah kira-kira itu nepis rasa gitu gimana sih gitu. Dan apakah itu termasuk kekhawatiran yang berlebihan ketika orang tua ada rasa ketidakadilan enggak ketika rasa itu ada muncul di saya dengan istri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ini relate sekali Kiai. Satu anaknya si abang ya di pesantren. Tapi ketika dua anaknya ini diajak jalan-jalan nih rasanya si abang bagaimana nih di dalam perjuangan dan penderitaannya di pesantren. Masya Allah. Silakan Kiai Haji Abdul Wahab boleh menjawabnya. Baik, terima kasih. Pada dasarnya setiap orang tua itu sayang sama anaknya. Pada dasarnya, ya Bu ya. Nah, tidak ada karena ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui, ibu yang mengasuh. Dan semua orang tua itu pada dasarnya sayang sama anak. Cuma terkadang ada anak yang pertama, maaf, itu lahir ketika kondisi ekonomi lagi nggak bagus. Ibu ya, kondisi ekonomi lagi belum bagus. Pengantin baru punya anak, kondisi ekonomi belum bagus. Lalu lahir anak kedua, lalu lahir anak ketiga. Biasanya ibu itu akan lebih condong kepada anak yang dulu ketika lahir dalam kondisi ekonomi tidak bagus. Orang tua pengennya adil, tapi tetap ada yang spesial. Dan ini tidak disebut dengan zalim karena sesuai takaran orang tua. Lalu apa yang ditanyakan oleh bapak? Anaknya di pesantren 1. Anak di pesantren perlu biaya. Anak pun di rumah perlu biaya. Tetapi anak yang di pesantren itu mereka jauh dari orang tua, itu merupakan sebuah perjuangan seorang anak dan tidak pilih kasih orang tua. Jadi memang wajar lah kalau anak sedang di pesantren, teringat AA lagi ngapain di sana, adik-adik kita bisa makan bareng sedangkan mereka sedang belajar, begitu ya. Dan selalu ingat kepada anak yang di pesantren. Dan ini Bu, prinsipnya begini, orang tua semuanya pengen adil,
Orang tua pengen semuanya memberikan kasih sayang kepada anak-anak putra-putrinya. Tetapi ya, sebagai anak biasanya ada anak yang tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Tapi saya kasih kunci. Kalau ibu punya orang tua, terus kurang perhatian sama kita, bahkan sering mengabaikan kita dibandingkan dengan anak-anak yang lain, pegang prinsip saya. Kalau kita berbakti kepada orang tua yang sayang sama kita, itu biasa, betul? Ya. Tapi kalau kita berbakti kepada orang tua, sedangkan orang tua yang cuek sama kita, orang tua yang kita anggap tidak adil, tapi kita terus berbakti, insya Allah kita menjadi manusia yang istimewa. Ya, insya Allah. Maka orang tua itu semuanya pengen adil. Insya Allah kita menjadi orang tua yang adil, dan insya Allah mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini sebuah analogi yang mungkin bisa dianalogikan juga ketika orang kaya itu sedekah biasa. Tapi kalau orang miskin sedekah luar biasa dan ini istimewa. Masya Allah. Terima kasih ya Ji Abdul Wahab atas jawabannya. Berikutnya kami persilakan Bapak Bambang. Boleh berdiri dan nanti akan dijawab oleh guru kita Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bambang dari Ketua Majelis Al-Hidayah Tower E Penjaringan. Mau tanya singkat aja Habib, kami sebagai orang tua berusaha selalu adil untuk anak. Tapi mungkin anak yang tadi dijawab oleh guru kita ada yang kurang diadili. Mohon doanya Habib, doanya apa yang mudah-mudahan kita sebagai orang tua itu mudah-mudahan anak-anak itu berlaku menganggap orang tua itu adil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal Habib. Ya, dari mana Pak? Penjaringan. Jauh banget ini. Jamaahnya Ustadz. Masya Allah. Di Ustadz kita ini, beliau datang kemari bawa rombongan. Makanya saya pada waktu ini, saat ini di Damai Indonesiaku paling takut sama beliau. Karena beliau bawa pengawalnya ada 6 orang dari Penjaringan. Jadi begini, semua orang tua Pak, pasti menginginkan anaknya jadi baik. Anak itu yang harus dia sadari. Kita ini sebagai anak, kita sadari apa? Orang tua itu salah aja benar. Apalagi kalau dia benar. Ya, orang tua salah aja benar. Apalagi kalau dia benar. Tadi ditanya mengenai doa. Kita pingin anak kita semua sukses. Kita berikhtiar sekuat mungkin agar anak kita menjadi anak yang sukses, semuanya berguna bagi bangsa, bagi negara, bagi agama. Maka orang tua yang terbaik itu adalah orang tua yang tidak pernah putus doa kepada anaknya. Ada hadis Nabi yang dikatakan du'aul walid liwaladihi ka du'ain nabi li ummatihi. Doa orang tua buat anaknya itu seperti doanya Nabi buat umatnya. Jadi kadang-kadang kita sebagai orang tua ini dalam kita membimbing anak kita, terkadang hasilnya tidak sesuai ekspektasi kita. Hasilnya tidak sesuai harapan kita, tidak sesuai keinginan kita. Maka apa yang kita lakukan? Kita jangan pernah putus doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dorongan doa yang kita berikan kepada anak kita itu insya Allah akan merobek hijab di langit. Kemudian apa yang belum tersampaikan akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita ikhtiar, tugas kita berusaha, tetapi ikhtiar dan usaha yang kita lakukan itu harus diiringi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tawakal kita begitu sempurna ketika tawakal kita itu didorong dengan kekuatan doa. Jadi jangan pernah berhenti mendoakan anak kita terus menerus. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Terima kasih Habibana atas jawabannya, dan berikutnya kami persilakan Ibu Ratna. Boleh berdiri Ibu Ratna, nanti akan dijawab oleh guru kita Ustazah Romaita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Nama saya Ibu Ratna. Pertanyaan saya tadi, bagaimana cara menyikapi dan menjaga hati sebagai orang tua yang pilih kasih? Segini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah untuk jawabannya. Bismillah, bagaimana cara menyikapi hati orang tua yang pilih kasih? Ini justru kita kembali lagi, tidak ada yang namanya orang tua itu nggak mau ngasih yang maksimal buat anaknya. Pasti diupayakan, kalau ibarat kata pala buat kaki, kaki buat pala. Tapi harusnya nggak begitu juga, karena itu bukan sesuai fungsi. Pala ya buat pala, kaki ya buat kaki. Yang harus kita sadari, Ibu, Bapak, selama kita di dunia itu tidak akan bertemu dengan yang namanya ideal. Karena sesuatu yang ideal itu hanya ada di surga. Inna ansha'nahu insya'a. Kalau kita mau apa-apa langsung datang. Kalau masih di dunia kudu kita usaha dulu. Nih anak juga kalau mau apa-apa sabar. Jangan pengen apa maunya buru-buru. Temennya punya sepatu roda, dia pengen buru-buru punya sepatu roda. Pengen punya sepeda, dia pengen punya sepeda, dia kagak tahu emak bapaknya lagi empot-empot. Di dunia emang belum ada yang ideal, Bu, karena nanti yang ideal itu adanya di surga. Maka pendidikan agama menjadi penting buat anak-anak kita biar ditanemin 2 senjata pamungkas, sabar, syukur. Sabar, syukur. Dan kita pun yang lagi berjuang nih, jangan pakai merasa lelah, letih, terus jadi putus asa. Kalau kata Allah, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Allah. Jadi kita jangan pakai, ya Allah romannya ini kapan nyampenya, ini duit. Bu, jangan pakai begitu. Selama kita masih punya iman, bersandarnya sama Allah, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Wallahu wasi'un alim. Allah yang maha kaya, entar ngirimin duit dari mana aja, sampai kita bisa tutugin tuh anak kita, ngerti tutugin. Kalau bahasa orang Betawi itu dimaksimalin apa yang menjadi keinginannya, insya Allah bisa kita penuhi. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah Romaida. Termasuk juga pertanyaan ketika bagaimana sikap kita sebagai orang tua ketika seorang anak atau beberapa anak itu mengklaim kita sebagai orang tua padahal kita tidak bermaksud untuk berbuat pilih kasih. Tapi orang anak itu langsung, wah ibu pilih kasih ini, wah ayah pilih kasih, itu bagaimana sikap kita sebagai orang tua? Nah mungkin nanti bisa dijawab di segmen berikut, masih ada beberapa segmen yang kami persilakan jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Dan juga di segmen berikut kami akan membuka pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram dan kami akan bacakan, yaitu Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1. Sekali lagi @damaiindonesiaku_tv1. Bagi para pemirsa yang ingin mengajukan pertanyaan bisa tuliskan di kolom komentar kami di Instagram kami. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Sebelum saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram @damaiindonesiaku_tv1, saya akan persilakan terlebih dahulu kepada jamaah yang akan mengajukan pertanyaan. Ada Ibu Hopsa. Boleh berdiri Ibu Hopsa dan akan dijawab oleh Ustazah Romaida. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, kita sebagai orang tua, bagaimana cara mengajarkan keadilan kepada anak agar mereka juga tumbuh menjadi pribadi yang adil? Dan apa doa kita sebagai orang tua? Apakah ada doanya? Itu aja Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah Romaida. Baik, bismillah. Bagaimana cara mengajarkan anak kita agar mulai berlaku adil minimal pada dirinya sendiri? Ibu, Islam itu udah ngajarin mulai dari kita melek mata sampai mermata. Ya. Dari pagi apa yang disebut adil? I'ta'u kulladzi haqqin haqqah. Memberikan sesuatu sesuai haknya, sesuai porsinya. Porsi badan kita bangun pagi udah diatur sama agama, bangun pagi subuh. Sekarang subuh jam berapa tuh? Jam 4:05 kali gitu ya. Nah itu kudu tuh kita kasih hak badan kita. Kemudian zuhur, waktunya tadi pagi habis sholat subuh ada sarapan. Itu haknya mulut, haknya lambung kita.
harus dikasih. Kemudian zuhur, makan siang, istirahat, ada waktunya belajar, ada waktunya kerja dan sebagainya. Pertama diawali dengan dirinya dulu. Gak usah jauh-jauh kita belajar. Di agama kita itu udah diajarin bagaimana kita bersifat adil. Letakkan sesuatu di tempatnya. Ya, sepeda adanya di gudang bukan di ruang tamu. Sepatu adanya di rak sepatu. Anduk adanya di jemuran bukan di atas kasur. Ya, masih banyak nih yang naruh anduk di atas kasur. Dengan kita terus ngelatih anak kita, insya Allah akan tumbuh sifat adil. Doanya udah sering kita baca. Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna sabura wa ja'al fi aini sogira wa fi a'yunin nasi kabira. Ibu, saya mau ngasih doa satu lagi buat tadi ada bapak yang anaknya di pesantren. Allahumma, ya Allah, doanya Nabi Ibrahim. Allahumma inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas tsamarati la'allahum yashkurun. Itu doa buat anak kita yang di pesantren. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawabannya Ustazah Romaita. Dan berikutnya saya akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram. Yang pertama atas nama Rosdiana. Assalamualaikum Ustadz, izin mau bertanya. Ibu saya kan nikah lagi setelah ayah meninggal. Dan ketika sudah memiliki anak lagi, ibu berbeda terhadap saya. Bagaimana ya sikap saya kepada ibu dan apakah ibu saya termasuk golongan orang tua yang durhaka? Kiai Abdul Wahab untuk menjawabnya, silakan. Baik, terima kasih para ibu dan hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya katakan, orang tua itu pada dasarnya semua sayang sama anak. Betul apa betul, Bu? Nah, terutama ibu. Makanya ibu-ibu saking sayangnya sama anak, pengen berlaku adil. Beda sama bapak-bapak. Kalau bapak tuh tugasnya kerja, bapak-bapak tugasnya nyari duit, tugasnya ibu-ibu ngabisin. Nah, cocok ya. Dan kasih sayang ibu itu berbeda dengan ayah. Jelas berbeda karena ibu yang merasa mengandung, ya kan? Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding. Kau mengandung, melahirkan, nyusui, mengandung lagi, melahirkan lagi, nyusuin. Jadi banyak enaknya Ustaz ya. Kalau bapak-bapak kondangan, contoh aja kondangan itu ya habis makan pulang dia. Kalau mama enggak, kondangan dia bawa kantong kresek. Buat apa? Buat anak. Ya. Ada orang yang sudah suaminya meninggal, menikah lagi dan punya anak. Ini kasih sayang orang tua saya tidak sama. Sekali lagi saya katakan, orang tua pada dasarnya pengennya sama. Jadi kalau ada orang tua kita yang merasa kita tidak adil, orang tua kita ini pilih kasih. Tadi yang saya katakan bahwa orang yang bakti kepada orang tua dalam kondisi orang tua tidak adil, itu istimewa. Kalau kita berbakti kepada orang tua dalam kondisi orang tua kita sayang sama kita, itu sih biasa. Betul Ibu ya? Dan insya Allah biasanya saya katakan yang biasanya tidak adil, orang tua merasa diperlakukan berbeda oleh orang tuanya, biasanya itu anak yang insya Allah akan menjadi istimewa. Amin. Ya. Jadi sikap kita kepada orang tua yang demikian, tentunya kita tetap mendoakan orang tua kita. Karena itu hak mutlak kita sebagai seorang anak tetap berbakti kepada orang tua. Terima kasih. Tapi izin Yai, ini kan si penanya ini posisinya dia punya adik tiri nih. Ya. Adik tiri dan berarti jatuhnya ibu tiri ya. Betul. Ini bagaimana nih sikapnya nih yang beliau memandang bahwa masih ada ketidakadilan dan ada perlakuan yang berbeda nih Kiai. Ya. Ya baik, berbeda, namanya tiri berbeda ya Bu ya. Namanya tiri beda emak atau beda bapak itu berbeda ya. Maka orang tua yang tidak bisa berlaku adil ya. Orang tua yang tidak berlaku adil tetap tidak dihukumi durhaka, tapi hukumnya zalim. Sekali lagi hukumnya zalim, Jadi sebagai orang tua baik kepada anak kandungnya
atau kepada anak tirinya harus berlaku adil karena mereka sama-sama anak kita. Demikian Mas Sofyan. Baik, terima kasih Kiai Abdul Wahab atas jawabannya dan berikutnya saya akan bacakan atas nama Gita Nurviana yang akan dijawab oleh Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Izin bertanya Ustadz Habib, suami saya 2 bersaudara, dia punya adik laki-laki. Mertua saya sangat pilih kasih dia, lebih sayang sama anaknya yang kedua, walaupun berkali-kali dia telah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Nah, suami saya hanya bisa diam. Sikap apa yang harus saya lakukan kepada mertua yang pilih kasih, termasuk sama cucu juga? Wah, ini berat nih. Sama mertua masalahnya nih. Ya, kalau kita bicara tentang mertua, setelah kita menikah itu kan mertua dia tetap kita anggap seperti ibu kandung kita atau ayah kandung kita. Karena Nabi bersabda, orang tua kita itu ada 3. Yang pertama orang tua biologis, yang kedua orang tua yang engkau nikahi anak gadisnya atau anak lelakinya, mertua. Bahkan kalau kita sudah berpisah sekalipun kita sudah berpisah sekalipun, itu mertua tetap ibu kita. Walaupun sudah berpisah, ada orang dia berpisah dengan pasangan hidupnya, tapi ibu mertua tidak ada bekas, tidak ada mantan ibu mertua. Tetap tidak batal air wudunya dengan ibu mertuanya. Ya, jadi maka menghormati ibu mertua atau ayah mertua itu sama. Dan yang ketiga kata Nabi, yaitu yang mengasuhmu, yang merawatmu. Jadi kiai-kiai di pesantren itu kita anggap mereka seperti ayah dan ibu kandung kita karena kita bertahun-tahun hidup bersamanya, bahkan lebih lama mulazamah kita, keseringan kita bersama mereka. Kita tinggal di asramanya, makan di situ, mandi di situ, besar di situ dan diperhatikan oleh sang kiai. Nah, 3 ini ibarat seperti orang tua. Nah, mengenai ibu mertua, kalau kita mampu untuk memasukkan nasihat secara baik, lakukan. Tentu dengan kata-kata yang ma'ruf, ya, dengan kata-kata yang memiliki dimensi kebaikan tingkat tinggi. Jangan sampai niat kita untuk mengkoreksi, tetapi akhirnya menyayat hatinya atau membuat dirinya tersinggung. Untuk memberitahu tentang sesuatu yang tidak adil, kita harus kasih tahu. Namanya sesuatu yang hak itu harus disampaikan. Jangan tidak kita sampaikan. Hanya sekarang bagaimana caranya kita menyampaikan nilai-nilai keadilan tersebut kepada dirinya. Kan tadi hadis itu Nabi katakan, ya, hendaklah kalian berlaku adil kepada anak-anak kalian. Ya. Sebagaimana kama tuhibbuna ayya'dilu bainakum fil birri wal lutfi. Sebagaimana kalian orang tua sangat suka jika anak-anak kalian itu berlaku adil pada kalian kelak nanti dalam hal kebajikan dan kelembutan kepada kalian. Karena nanti ketika orang tua itu semakin menua, dia akan butuh 2 ini dari anaknya. Yaitu kebaikan. Albir itu apa? Albir itu artinya kebaikan tanpa henti. Kebaikan yang berkesinambungan. Makanya kebaikan, bilang birrul walidain itu apa? Birrul walidain. Kebaikan tanpa henti kepada orang tua sampai kapan? Sampai kita juga mati. Ya. Jadi bukan hanya sampai mereka sudah meninggal, kita masih hidup, kita masih tuh kewajiban kita untuk birrul walidain itu. Masih terus. Ya, sebagaimana pesan Nabi kan, as-salatu alaihima wastighfaru lahuma, ya, mendoakannya, beristighfar untuknya, anta tasaddaqa bihima, mengeluarkan sedekah atas namanya, kemudian mengunjungi kerabat, kakak atau adik orang tuamu yang masih hidup. Kemudian berbuat baik al-ihsan kepada siapa? Kepada teman-teman orang tuamu yang masih ada, masih hidup di dunia. Itu kebaktian kita kepada orang tua kita. Maka orang tua ketika kita lihat agak melenceng, tugas kita untuk kasih tahu, untuk nasihat. Tetapi tentu dengan cara-cara yang ihsan. Sebagaimana pesan Al-Quran, wabil walidaini ihsana. Baik, Masya Allah. Terima kasih Habib atas jawabannya, dan pemirsa di segmen berikut nanti kita akan mendengarkan sedikit kesimpulan ataupun intisari dengan tema besar kita, bagaimana pandangan Islam terhadap orang tua yang pilih kasih. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, jamaah semua, kesimpulan kita pada kali ini, 1 yang pertama, Ibu,
Yang pertama, jadilah orang tua yang adil. Jika pengen anak-anak kita berbakti kepada kita, maka jadilah orang tua yang adil. Jangan pilih kasih, berikan hak yang sama, terutama hadiah. Jangan pada satu anak saja, karena ini pesan Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, orang tua kita itu tetaplah menjadi orang tua. Tadi Habib katakan, jangankan salahnya orang tua, jangankan benarnya orang tua, salahnya orang tua pun kita tetap berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu semua kita berdoa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah lapangkan hati kita untuk menjadi orang tua yang adil. Dan Allah jadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang soleh dan soleha, yang berbakti kepada orang tuanya. Terima kasih. Amin, terima kasih Kiai Haji Abdul Wahab, Kiai Haji Habib Abdurrahman Al-Habsyi dan juga Ustazah Romaita atas ilmu dan juga nasihat ataupun tausiah yang disampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang tidak pilih kasih dan bisa berlaku adil terhadap anak-anak kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa, nanti kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, dan sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program Sah Selalu Ada Hikmah yang diasuh langsung oleh Ustadz Koh Dennis Lim. Dan akhir kata saya mau Sofyan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor serta didukung oleh Luwak White Coffee. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, orang-orang yang meminta telah tiba di depan pintu-Mu. Orang-orang yang fakir telah berlindung di dekat-Mu. Perahu orang-orang miskin telah tiba di pantai lautan kemuliaan-Mu. Mereka berharap-harap bisa segera menyeberangi menuju kasih dan anugerah-Mu. Ya Allah, ya Rahman, jika Engkau tiada memuliakan kecuali mereka yang setia tulus mengabdi kepada-Mu, kepada siapa para pendosa yang lalai memohon selamat ketika tenggelam dalam lautan dosa. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika Engkau tiada menyayangi kecuali mereka yang taat pada-Mu, siapakah yang akan menyayangi orang-orang yang durhaka kepada-Mu? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jika Engkau tiada menerima kecuali mereka yang mematuhi perintah-Mu, siapakah lagi yang akan menerima orang-orang yang durhaka kepada-Mu? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada hari yang mulia ini, pada majlis yang penuh keberkahan ini, kami datang pada diri-Mu, ya Allah, kami datang pada Zat-Mu yang begitu mulia memohon ampunan dan kasih-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.